Pasca pelaporan Romo Patrice Allegro oleh Ormas NTT Bersatu malah semakin ramai di media sosial, terutama di Facebook dan TikTok ya. Ramai sekali. Beta pribadi sebenarnya tidak perlu atau tidak mau mencampuri hal-hal seperti ini, tetapi mengingat ada beberapa isu atau tuduhan-tuduhan yang berseliweran ke sana kemarin pasca pelaporan tersebut, membuat beta merasa perlu berbicara, perlu mengklarifikasi, perlu memberi sikap terkait dengan isu ini atau hal yang sedang terjadi terkait dengan pasca pelaporannya Romo Patis Allegro oleh Ormas NTT Bersatu. Yang pertama, beta pribadi tidak mewakili lembaga apapun. Beta pribadi tidak setuju dengan dipolisikannya Romo Patis Allegro. Dan tentu saja ini juga sebelumnya sudah ada ketidaksetujuan dari apologet Protestan juga lainnya seperti Pak Dr. Deking Gadas juga tidak setuju. Kurang lebih beta punya alasan yang sama juga dengan beliau, tapi ada beberapa hal yang perlu beta komentari di sini. Juga mungkin ada beberapa apologet Protestan yang juga tidak setuju. Tapi mungkin juga ada yang setuju. Jadi intinya beta tidak setuju. Beta dan mungkin beberapa apologet tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah nampaknya ada tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa karena tidak ada argumen lagi, maka akhirnya lapor. Karena sudah tidak bisa berargumen, maka akhirnya lapor. Ini seolah-olah membuat tuduhan bahwa Protestan atau kami atau apologet, setidaknya apologet Protestan yang biasa berapologetika itu sudah tidak punya argumen lagi, akhirnya melaporkan atau setidaknya menjadi dalang di balik pelaporan tersebut. Bisa jadi tuduhannya demikian atau dugaannya demikian. Untuk beta pribadi, beta tidak tahu menau soal ini. Beta cukup mengenal beberapa apologet dan terkait dengan pelaporan ini, beta pribadi bahkan tidak tahu menau tentang hal ini. Bahkan tidak setuju dan beta sudah sampaikan di awal tadi bahwa beberapa apologet malah juga tidak setuju terkait dengan dipolisikannya Romo Patis Allegro ini. Jadi nampaknya tuduhan ini tuduhan yang dibangun secara entah kenapa ya, secara sengaja ataupun mungkin karena bentuk kemarahan dari teman-teman Katolik misalnya mungkin, atau mungkin tuduhan ini dilontarkan begitu saja tanpa memikirkan apakah kami dalang di balik ini atau tidak gitu. Jadi beta dan beberapa teman-teman juga kami bahkan tidak tahu menahu soal pelaporan ini. Selain tidak tahu menahu, bahkan tidak setuju dengan pelaporan ini. Jadi ini perlu diklarifikasi, perlu disampaikan bahwa dan teman-teman Katolik yang nonton atau yang melihat VT ini, tolong disampaikan atau diberikan VT ini supaya menjadi klarifikasi bahwa kami sama sekali tidak setuju dipolisikan. Jangan kami menjadi dalang. Eh, Melaporkan saja niat melaporkan saja kami tidak setuju. Gitu. Tapi di sisi lain bahwa setiap warga negara, entah dia ormas, bahkan perseorangan sekalipun, berhak untuk membuat laporan sejenis ini. Itu terserah mereka. Jadi walaupun beta pribadi tidak setuju, beta juga tidak punya hak untuk melarang ormas. Jadi secara undang-undang juga mereka punya hak untuk melaporkan, itu silakan mereka. Jadi ketidaksetujuan beta ini lebih kepada di level argumen. Tidak setuju saja dengan tindakan mereka, tetapi beta tidak punya kemampuan atau tidak bisa uh, melarang mereka. Itu suatu yang itu hak setiap orang negara gitu. Jadi nampaknya ormas NTT Bersatu ini mungkin gabungan dari beberapa ormas gitu. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Yang berikut adalah beta kemarin sempat naik di live bersama teman-teman yang Katolik. Beta sempat klarifikasi hal-hal seperti ini. Beta sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini. Jadi mungkin menjadi atensi kita bersama bahwa mungkin kita perlu menurunkan tensi kita dulu sejenak karena bisa jadi ada pihak lain selain dua kubu ini yang bisa saja memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan mereka. Bisa untuk kepentingan popularitas, bisa untuk kepentingan memecah belah, kepentingan politik apapun itu bisa bisa saja beta pikir. Jadi beta pikir coba walaupun Protestan maupun Katolik coba lebih cooling down dulu supaya jangan sampai kita malah menjawab atau kita malah meloloskan niat-niat busuk dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu yang beta perlu sampaikan pada teman-teman. Yang terakhir gini untuk teman-teman
yang aktif berapologetika dari, atau setidaknya menyaksikan apologetika dari pihak teman-teman Katolik. Mungkin perlu kita semacam apa ya, clearkan dulu. Kalau kita bicara tentang saling berdebat di antara Katolik dan Protestan, itu sudah sejak lama, sudah sejak abad ke-16 sampai sekarang, itu hal yang sudah terjadi. Dan uh, tidak perlu dibicarakan siapa yang mulai duluan atau tidak, dalam artian tidak perlu merasa bahwa ini suatu yang luar biasa. Bagi beta sebenarnya debat itu hal yang biasa saja dan dilakukan saja, tidak apa-apa. Ini kenapa beta katakan beta tidak setuju dengan dilaporkannya Romo Patis Allegro, karena posisi Patis Allegro ini, Romo ini, dia bukan seorang kriminal. Dia seorang apa ya? Seorang yang bergerak di wilayah atau di zona akademis. Terlepas dari argumennya banyak yang ngawur, tetapi dia bergerak di dalam wilayah akademik, gitu. Bicara secara intelektual. Terlepas dari dia punya banyak argumen yang bolong-bolong menurut beta ya. Tapi ya itu dia masih di meja perdebatan. Dan semua yang ada di meja perdebatan itu suatu yang tidak bisa Anda kriminalkan. Atau bukan tidak bisa, atau sebaiknya jangan dibuat dalam ranah kriminal atau pidana. Itu suatu yang tidak relevan. Ini sama sekali tidak mengedukasi masyarakat untuk menciptakan diskursus yang bermakna. Sebaiknya menurut beta adalah biarkan saja ini berdebat dan dilakukan di level-level intelektual yang sehingga menimbulkan diskursus-diskursus yang lebih baik. Ini bagus untuk bangsa ini juga, karena bangsa ini untuk literasi, untuk diskursus yang bermakna itu sangat minim. Jadi kalau ada, sebenarnya jangan dipotong, biarkan saja. Sepanjang itu seturut koridornya. Nah, itu yang harus kita. Nah, dan beta lihat Romo Pacis Allegro, terlepas dari dia melakukan banyak logical fallacy, tetapi dia bukan seorang kriminal, dia bukan seorang yang patut dipidana. Dia, menurut beta ya, jadi biarkan kita selesaikan di level argumen. Menurut beta seperti itu. Tapi kalau ada yang mau lapor, ya sudah. Apalagi sudah terlanjur, silakan. Beta juga tidak bisa melarang. Tapi ini pendapat beta. Yang berikut adalah pemicunya, pemicunya. Ini dugaan beta. Bagi beta pribadi, beta dan teman-teman, kami sudah belasan tahun ya berapologetika. Nah, dalam apologetika itu kami punya banyak, tentu saja fokus kami di teologi dan filsafat Kristen. Dan kita membahas banyak isu dalam teologi itu, banyak isu. Baik itu kita membahas menanggapi argumen-argumen teman-teman apologet Muslim, ateis, Katolik, bahkan termasuk yang penyesat-penyesat dan lain sebagainya. Itu banyak. Jadi kita tidak konsen atau melulu fokus pada satu isu saja. Karena kalau pada satu isu saja, misalnya hanya terhadap Muslim misalnya, itu nampaknya akan kelihatan tendensius gitu. Ada begini banyak isu teologi kok hanya bahas satu sisi saja, itu rada-rada aneh gitu. Nah, sebenarnya hal ini yang kita sebenarnya juga cukup bertanya-tanya, apa motif dibalik Pak Patis Allegro dari konten-kontennya. Kalau kita lihat di TikTok, kalau misalnya kita bicara dari 100% konten-kontennya itu, nampaknya di atas 90% itu bicara itu tentang Protestan. Itu sebenarnya hal yang beta pribadi juga agak aneh. Sebagai seorang akademisi itu agak aneh kalau beliau tampil sebagai seorang akademisi, sebagai penggur, agak aneh kenapa hampir 100% dia bahas Protestan gitu. Sedangkan beta pribadi ya juga bahas Katolik, tapi itu menjadi parsial, tidak melulu itu. Kita punya banyak isu untuk dibahas dalam teologi, bukan hanya Katolik saja. Bahas banyak hal gitu. Jadi hal ini menjadi tanda tanya juga, dan mungkin hal ini yang menjadi pemicu banyak netizen yang mungkin gerah dengan Pak Patris, mungkin ya. Walaupun beta tetap tidak setuju bahwa dia dilaporkan. Mungkin hal seperti ini yang memicu, karena mungkin ada kesan tendensius tertentu dari Pak Patris terhadap Protestan, nampaknya demikian. Dan mungkin hal ini mungkin perlu dipertimbangkan, menjadi masukan juga bagi teman-teman di Katolik atau keuskupan apapun itu, yang mungkin bisa memberikan masukan-masukan pada Pak Patris terkait dengan bagaimana metodenya dia, bagaimana ini. Beta tidak bakal ikut campur, tapi mungkin beta sekedar kasih masukan. Mungkin hal-hal ini yang perlu dipertimbangkan. Tapi soal lainnya ya, Pak Patris, untuk Pak Patris saja, kapan kita bisa duduk bersama dan berdebat? Itu penting. Karena kalau Anda terus berargumen, tapi Anda tidak berani face to face, itu akan aneh.
Anda berdebat tapi tidak mau berdebat. Itu aneh.